habis treatment kita pakai skincare dulu ya. Kak I cantik, makasih Aurel. Kita skincarean dulu. Aku kayak mau ngilangin poni gitu loh. Aku kayak mulai nggak pede pakai poni anjir. Harus kita ke atas ini supaya dia hilang. Don't care how long it takes, as long as I with you, I've got the smile on my face. Kalau lihat kamu skincarean jadi pengen, padahal biasanya malas-malasan. Ayo kita skincarean bareng ya. Aku mau skincarean nih. Kemarin ada cewek yang bilang suka lihat aku skincarean karena jadi ikut rajin juga skincarean. I love it. Karena aku juga gitu guys. Aku kalau lagi skincarean aku selalu nyari di TikTok orang mandi. Tau kan orang-orang Filipina yang pada mandi, yang mereka mandinya sampai bener-bener gila-gilaan, sampai pakai gini terus aku nontonin mereka supaya aku mau mandi anjir. Jujur. Aku cocokkan pakai Remington. Jenang, emang aku jenang ya? Kayaknya ini segini nggak jenang dah. Skincarean dulu. Oh ini aku terlalu melengkung, mau potong besok kayaknya. Potong. Nah Iles, kulit kamu nggak putih sekarang. Dulu kulit aku tuh nggak putih karena aku sekolah. Karena aku sekolah sama karena panas kena matahari, kena debu. Orang Filipina mandinya bersih banget, iya kan? Contohlah orang Filipina guys. Halo Kamila, halo Keci. Sebenarnya kan bisa langsung makan bisa, tapi bubur gitu-gitu loh. Nah aku tadi udah makan. Alhamdulillah, aku tadi udah makan mie. Sakit banget nggak? Karena aku pernah merasa kayak lebih sakit, jadi nggak terlalu sakit sih biasa aja. Tapi ini gara-gara bener gue jadi mikirin buat pasang bel. Pasang, tapi aku pengen lepas atasnya sih. Karena kayak kalau aku senyum tuh aneh kayak. Dan aku dimiripin mulu sama orang kan, gue jadi kayak agak mager gitu loh guys. Tinggal sendirinya nyengir kalau senyum. Iya kalau senyum gak bisa senyum nih, kayak kaku jadinya, kayak nggak bagus. Awal-awal emang gak enak. Masih kata-kata buat orang yang disakitin, aduh. Aduh, no comment deh. Lagi gak ada kata-kata. Apa nih? Tapi aku sama kamu ya bilangnya separit terima kasih sayang, cuman aku juga gak pede.
Tadi aku di facial guys, kan ada bezelnya di facial, tapi nggak sakit sih, ya lumayan lah. Bayangin aku aja kalau spinteran kayak gini-gini aja aku masih agak ngilu-ngilu gitu kan. Tapi tadi aku facial, dipencet-pencet. Akan another side of Naila masih aktif gak sih? Another side of Naila nggak aktif, tapi mungkin akan aktif kalau aku pokoknya di situ mode mode yalil yalil yalil. Emang Bang Winda pakai behel ya? Apa? Emang pakai behel? Sudah selesai. Ini dalam ini pakai pas endorse air, iya. Kembalikan itu kepadaku. Mulai sekarang. Kemarin nail care nggak? Aku pakai ini nih buat kutikula karena aku suka motong kutikula sendiri kan, jadi aku pakai ini untuk biar ininya tuh kayak terhydrate. By the way aku buat sendiri loh guys. Dekat the word. Up away, way, the sailing out, the your face. Guys, aku mau spill. Aduh, aku kan kemarin bikin videonya mana ya? Ada nggak ya di iPad aku? Bentar, kita coba cek. Kemarin aku bikin video nyanyi guys, tapi I don't know, what do you guys think? I wanna post it. Nih coba. Kita dengerin aku bernyanyi ya. Lagu apa ya? Bentar. Oh, bukan. Wait. Kok diem? Si Naila ini. Tapi aku malu nge-postnya, wait. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Kalian jadi juri ya? Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, baby. You and I will fall in love. People say that love's a game, you just
can win. Kok bisa beda banget? Emang aku tuh kalau nyanyi beda suaranya tau. I'll find it someday, and then this fool will rush in. Put your head on my shoulders, whisper in my ears, baby. Words I wanna hear, baby. Bagus banget, makasih. Head on Halo. my shoulders. Itu lagu 1, ada 2 lagu deh. Apa ini? Tapi ini terlalu country banget sih. Let's go. Tau gak guys lagunya? Ini aku tuh. Bentar. When the night has come and the land is dark and the moon, It's the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, jadi ngantuk. Iya. just stand by me. Just as long as you stand by me. If the sky that we look upon should tremble and fall, Enak ya guys lagunya. or the Masa sih? mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, won't you stand by me? Just as long as you stand by me. I won't cry, I won't cry, no, I won't be afraid. Kok dicabut bela masih ada anjir. Dah. Udah deh abis. Sebenarnya ada yang versi krip. Ada yang krip. When you hear before, ini bukan ya? Oke. Tapi ini bukan.
Dah. Sudah selesai. Itu part tertingginya, nanti kita tunjukin nanti kita kalau upload ya guys. But I'm a You take my life just for the thrill, and I take tonight. I take my pride in here for you. No, I'm not blind, just saying it true. You take my life just for the thrill, and I take tonight and die on this hill. Just for the thrill. Guys, kalian kamu filler bibir tuh kan? Aku nggak filler guys, tapi karena behel deh. I think it's because braces. Jadi the book feels like a picture to be loved, to be loved in nothing more. In the middle, tell me now. I take no pride. Blush on lip kamu apa sih Gigi? Aku liat bagus banget. Aku mau sepil. Aku pakai dua lipis. Pertama dari Laneige, itu aku pakai yang warna merah. Sama aku pakai Magify, itu set shade P210 nih nggak salah atau apa ya. Pokoknya itulah yang aku sempat review di apa namanya? Di ini aku di first account aku yang Naila Astrid, aku sempat pasang di situ yang Magify. Aku pakai shade yang itu. Apa sih kayaknya aneh dah. Terus aku pakai blush on. Blush on itu aku pakai temen aku, tapi ntar aku mau beli. Dia tuh kayak yang ada di KKV itu loh ya. Wait, ini sih awesome itu yang lucu itu loh bungkusnya. Nanti deh aku kalau udah beli aku tunjukin ke kalian. Lu udah nemu sampo yang cocok apa enggak? Udah nemu sampo yang cocok. Mereknya, mereknya ini. Daenggi Meori. Cocok banget sama aku, bikin rambut aku jadi nggak rontok lagi. Lihat tuh, rontok sini, tapi nggak banyak, cuma 1 gigi. Seharian ayah jaga adik dari asap, tapi malamnya siapa yang jaga adik kalau ayah bakar itu? Aku denger lagu Billie Eilish yang ini, aku nangis waktu aku baru putus. Ya, yang TV. Nangis lagi dong, bacot kau still. Kak pasti bela ada yang dicabut nih, belum. Tapi disuruh cabut gigi bungsu. Kenapa ya gigi bungsu harus dicabut? Supaya ngebentuk rahangnya. Halo Andre, makasih ya Mkas, namanya siapa sih? Mkazis, Mkas, Mkas. Skincare basic buat cowok, cuci muka aja sama micellar water sama sunscreen. Tapi sunscreen cowok nggak perlu sih, mulai jerawatan. Pakai moisturizer.
Iya sumpah aku juga suruh cabut gigi bungsu kalau mau behel, terus kamu bilang apa suruh cabut, aku bilang aku nggak mau dicabut. Tapi kalau misalnya disuruh cabut pun aku sih mau nggak, misal paksa nih harus dicabut, ya udah cabut. Kalau aku sih gitu sih, nggak mau ribet. Jadi kalau misalnya kan itu harus dicabut, kalau nggak ntar giginya nggak akan rapi, ya udah aku nurut. Tapi aku tuh orangnya nurutan anjir. Operasi mandel disuruh operasi operasi, pinggang disuruh operasi operasi. Tidak pernah tidak, aku sih iya aja, yaudah yang penting demi kebaikan. Demi kebaikan, gak repot. Pinggang kenapa? Pinggang aku ada kista waktu itu. Halo Andre. Disuruh ulang anjir. Kapan ospek? Aku nggak ada ospek lagi. Karena aku kelas karyawan. Maaf. Hey, thank you. You're welcome. Buat nilai tugas cowok tuh pakai apa? Rekomen buat cowok. Sebenarnya cowok sama cewek kulitnya sama aja gak sih? Kenapa harus cowok banget? Misalnya gue cewek loh, gue tidak tahu gimana caranya gue kayak. Masalahnya cowok yang pernah deket sama aku tuh gak skincarean guys. Jadi aku gak tahu. Maksudnya jadi apa sih? Udah. Malu-malu. Yuk gamon, ya Allah sumpah guys, kalian jangan ngomongin aku gamon, aku nggak gamon. Maaf. Kalian tuh nyebelin dah, sumpah aku nggak suka kalau kalian nyebelin kayak gitu. Nggak gamon gimana? Ya nggak gamon. Apa itu gamon? Gagal move on. Gagal muntah. Siapa nih cowok yang nggak skin? Cowok nggak skincarean banyak ya. Nggak cuman. Udah lah guys. Bahas yang lain aja, nggak usah bahas cowok, males. Just friend lo ngapain digamelin? Sama siapa yang just friends? Aku tuh paling gak bisa kalau just friends. Aduh, gak cuma. Aku gak bisa kalau cuma just friends, apapun itu. Bisa lah. Aku tuh paling gak suka cowok. Kan aku tuh orangnya to the point ya guys. Kalau misalnya kamu mau jadi teman aku akan menjadikan kamu temanku seumur hidup. Tidak akan ku bagi perasaanku untuk dirimu. Paham gak sih? Aku kalau deket sama teman tuh kayak gitu. Misalnya ada cowok nih, kayak niat dari awal teman, tidak akan bisa menjadi pacar atau apapun itu. Kau akan menjadi temanku selamanya. Jadi makanya emang ya aku tidak pernah menjadikan temanku sebagai pasanganku. Teman rasa pacar nggak bisa. Kok bullshit, sumpah nggak ada. Gue nggak pernah, kalian tanya sama semua teman cowok aku, mana pernah ada kita ada rasa feelings atau apapun itu, nggak pernah ada. Dan nggak ada yang semua berawal dari teman. Aku lebih suka tuh yang kayak dia itu tuh. Aku mau kayak to the point gitu, maunya apa. Aku mau nggak jadi pacar kamu, maksudnya pokoknya kalau niat dari awal nih kayak niatnya temen dan gak ada feeling apapun, gak akan bisa lebih. Itu boundaries yang aku tanam pada diriku sendiri. Jadi
tidak ada tuh yang namanya cinlok teman menjadi pacar, cinlok menjadi teman menjadi pacar, tidak ada cu. Urusan tolak belakangan, yang penting ngatain iya gitu loh. Lebih suka orang yang pede, ngerti gak sih? Makanya kenapa dulu aku sama, ya kita buka-bukaan aja, aku sama Noah makanya waktu dulu aku sama mantan aku, dia tuh bukan yang kayak datang as a friends, no, emang kayak ya gitulah yeah. Pokoknya semua cowok yang deket sama aku itu bukan semuanya, tidak berawal dari teman. Emang dari awal kita sudah kayak ada catch feelings gitu loh. Tapi kalau bukan dari awal ada catch feelings sih, lebih kayak gitu loh pokoknya. Ya begitulah ceritanya. Nggak sakit lagi nih Yup. Enggak, aku nggak Yup tahu. Kalau kalian perhatiin aku dari tadi, aku nggak Yup. Kalian jangan bahas yang orang yang nggak ada di sini ya. Tidak dilarang. Kalau kalian membahas seseorang yang tidak ada di sini, saya diskualifikasi. Bukan tapi ngomongnya ragu, ya ragu lah. Aku kan orangnya oversharing, makanya aku nggak mau. Oh jadi lu pernah berpikir apa yang lu lakukan itu selingkuh nggak sih ketika berpacar? Maksudnya? Just breathing, siapa and go from the movie that everybody's on. Aku in the moonlight. Waktu bulan kemarin lo ketemu sama Malik, kamu masih ya? Kapan gue ketemu Malik? Wake up and clear, here from the side, we can believe, and I didn't realize. Promise and problem. Gila udah punya cowok tapi deket juga sama cowok lain. Maksudnya? Enggak lah. Aku tuh punya boundaries guys. Kalau emang dari awal niatnya temen, tapi kalau aku punya cowok terus niat dia dari awal ngedeketin, ya aku pasti akan menghargai pasanganku dong. Like I'm gonna lose you. I'm gonna love you. Like kak yang pakai punya Spiderman itu makeup blush onnya lips yang mana sayang? Coba kita buka TikTok ya. Kita sesi spill. Oke. Yang mana? Yang ini. Yang ini ya. Ini agak rumit sih, jujur makeupnya ini tuh agak rumit. Dan kalau untuk di spill blush on, aku pakai Brushkoff. Terus kalau lipisnya itu aku bikin, ada tutorialnya kok guys, kalian cari aja di TikTok, cari yang kayak how to make lips love gitu, of love. Nanti pasti ada tutorialnya. Apakah akan ada tutorial makeup lagi? Aku lagi males makeup guys. Coba deh kalau kalian Brushkoff yang apa kak? Yang warnanya tuh, aduh, ntar kamu coba ntar DM aku, ntar aku balas. Tadi apa namanya? Tadi apa sih namanya? BT nggak tahu. Aku lagi mau ngomong. Jadi aku lagi ngomong, aku lupa cu. Tadi aku sampai mana ngomongnya? Terakhir. Apa tahu bete cowok. Gue tuh orangnya pelupa anjir. Sampai DM anjing. Bukan, sebelumnya.
Alah lupa. Ribet makeup. Oh iya, ribet makeup. Coba kalau kalian perhatiin aku dari kemarin live gini, aku nggak pernah makeup karena aku lagi males dandan. Karena lagi nyaman nggak dandan. Normal nggak? Normal kan? Like a scene from a movie that everybody knows. Main GTA, aduh main GTA. Dibilang aku lagi mager banget main GTA guys. Apa yang gue cari di GTA coba? Cari cowok kah? Mau kita cari cowok di GTA? So I'm gonna love you like I'm gonna look. Tadi kamu pakai apa sebenarnya? Itu pakai misal later. Aku tuh lagi hide day 2. Sekarang lagi hide day 2 dan itu bete banget guys, nyebelin banget. Lagi atit banget itku. Cari kesenangan GTA contohnya bunuh Boy. Kan GTA RP ya. Kalau GTA pamit dulu ya. Besok lanjut working. Thank you so much udah nyampe tadi sampai 2 kali. Oke. Thank you juga. Mood naik turun, iya, moodnya naik turun. Minum air hangat. Ih, kamu tuh semua laki-laki nyuruhnya minum air hangat, minum air hangat. Sebenarnya emang nih buat kalian cowok-cowok nih, kalau misalnya cewek kalian lagi mens dan dia tuh marah kalau disuruh minum air hangat, berarti dia tuh lagi pengen makan yang manis-manis. Nih gue kasih tahu aja ya rumusnya. Kok makan yang manis-manis itu kan gak ngaruh buat perut. Itu emang gak ngaruh buat perut, tapi itu ngaruh buat moodnya. Jadi kalau dia makan manis, mood dia tuh jadi kayak lebih tenang, ngerti nggak? Jadi jangan kalau misalnya sakit perut minum air hangat. Ya emang iya, minum air hangat emang meredakan, tapi tidak membuat mood kita naik, ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya nih dari samping biar kelihatan lancung banget nih, gimana gini? Jadi biar lancung, jadi lancung gini, kocak anjir. Jadi kalau kalian nih, buat para cowok-cowok, Aku rutin minum yogurt untuk ini apa? Kami bingung ya, di kamu minum air hangat, makanya kami minum air hangat, makanya kami bilang minum air hangat nih. Aku kasih tahu ya, kalau misalnya dia bilang nih cewek nih, kalau dia ngomong kayak aku bete banget, aku lagi hide day 2 misal atau day 1, yaudah kamu minum air hangat. Oke. Kamu lagi pengen makan apa? Nah, tanya gitu. Kalau nggak usah tanya. Lagi pengen yang manis-manis nggak? Tanya gitu aja. Kamu lagi pengen yang manis-manis nggak? Misalnya dia bilang, aku lagi pengen yang manis-manis sih. Ya udah, lu pesenin apa makanan cewek lu yang cewek lu suka makan manis-manis itu. Misal cewek lu suka Dubai Chewy Cookie, lu pesenin. Nggak usah banyak. Kalau emang duit lu lagi nggak ada, beli aja 1. Nggak usah memaksakan gimana ya. Tapi kalau emang lu lagi nggak ada banget, bilang aja, sayang maaf ya aku lagi nggak ada, aku pengen beliin kamu gini-gini tapi maaf ya aku nggak ada. Tapi seenggak-enggaknya belilah yang paling murah. Apa sih, Silver Queen mungkin atau Delphi, gitu sih ya kan. Jadi kalau misalnya cewek tuh bilang kayak bete banget lagi mens, itu tadi lagi pengen cemilan yang dia suka. Oke, boys, please be understand. Tips cara deketin cewek biar gak risih dong, versi gue. Deketin cewek biar ceweknya gak risih. Deketin cewek biar ceweknya gak risih. Kan cewek tergantung ya, cewek beda-beda. Tapi kalau misalnya cowok gak deketin gue lebih suka cowok yang aksinya ada. Jadi bukan cuma banyak ngomong nih. Misalnya banyak ngomong, nanti kamu jangan NPD. Lebih ke gini sih, jangan kayak iya NPD, jangan NPD deh, sumpah.
merendah aja dulu di awal-awal. Jadi kayak diri kamu tuh jangan terlalu kayak kamu jangan terlalu membanggakan diri kamu terlalu berlebihan, ngerti gak sih? Karena sometimes cewek itu keluar deket itu juga ngeliat dari situ. Kalau misalnya cowok yang terlalu NPD, kayak kita kayak cewek sebagai cewek nih ya, kayak misalnya lu ganteng, oke lu ganteng, tapi menurut lu membanggakan diri, sebenarnya membanggakan diri boleh, tapi kalau misalnya flexing itu ilfeel sih. Iya, flexing itu ilfeel. Kayak misalnya nih, lo orang have, lo tahu lo orang have, tapi lo nggak usah flexing, ngerti nggak? Karena itu bikin geli, anjir. Berarti langsung dipuji ya, kasih action yang terbaik. Iya. Dan tolong banget buat laki-laki, kalian jangan suka kasih love bombing ke perempuan ya. Jadi kalau misalnya kalian di awal treatnya kayak gitu, usahakan selamanya seperti itu, ngerti nggak sih? Jadi kayak tunjukkanlah sifat asli kalian di awal, bisa nggak? Susah sih itu, tapi usahakan ya sebisa mungkin. Apalagi flexingnya kagak ada iya, sebenarnya gini, flexing nggak apa-apa, flexing nggak boleh. Flexing ke sifat asli dari awal nanti ilfeel dong. Ya berarti kan nggak cocok kalian kalau misalnya dari awal jadi kasih sifat aslinya terus kayak nggak cocok. Berarti kan emang kalian berarti nggak cocok, ngerti nggak sih? Jadi jangan bikin kita sebagai perempuan tuh kaget nanti kayak anjrit lah lu awal-awal baik banget sama gue, akhir-akhir kok kayak gini, kayak monyet gitu. Lebih baik kalian itu sesuaiin sama diri kalian sendiri. Kalian mampunya semana. Jangan standar TikTok ya. Ini aku kasih tahu, jangan, maksudnya bukan jangan standar TikTok tuh gini. Jangan kayak misalnya nih cewek kalian mampunya segini, tapi cewek kalian maunya lebih. Ya kalian tidak usah memaksakan untuk lebih, ngerti gak sih? Jadi kayak kalian semampu kalian aja, mampunya gimana. Gak usah mengikuti maunya dia. Lain kalau misalnya cowoknya mau mengusahakan, ngerti nggak? Kalau cowoknya mau mengusahakan, misalnya nih contoh ya, kita pakai contoh misalnya ini aja deh biar gampang. Megafy sama Dior, misal. Cewek-cewek kalian ini sukanya dikasih yang mana? Kalau misalnya cowok kalian kasih ini, pasti seneng-seneng aja kan? Misalnya kalian pengennya ini, tapi cowok kalian ngasihnya ini sanggupnya, tapi kalian seneng-seneng aja pasti kan? Kayak karena itu dari cowok kalian dan dia udah usaha belinya. Ngerti nggak maksudnya? Yang penting dikasih gitu loh. Lain hal. Ini penting. Ya udah. Yang setara, sebenarnya bukan setara. Misal ya, kita pakai perumpamaan ini. Aku
misalnya ini kita mau contohin yang matre dulu apa emang mau nyontohin cewek matre apa cewek gak matre dulu? Mau yang mana? Mau yang mana? Matre. Cewek matre. Udah cewek matre dulu ya. Misalnya jadi cewek matre. Gue selama gue single gue cuma mampu belinya ini. Gitu, ngerti kan? Misalnya gue selama single gue cuma mampu belinya ini, harganya 30.000. Tapi pas gue deket sama cowok A, gue mintanya ini. Monyet nggak? 700.000, monyet nggak? Monyet kan? Nah itu tandanya matre. Kalau dia nggak mampu beli sendiri, berarti dia matre. Sesimpel itu. Tapi nggak salah, gimana? Gitulah. Nah itu kan menurut aku ya guys, menurut aku nggak semua cewek kayak gitu matre, enggak. Tapi menurut aku kalau dia nggak sanggup buat dirinya sendiri, tapi dia minta ke cowok hal yang dia nggak sanggup, itu matre. Yang nggak matre, misalnya nih, gue selalu beli ini, sampai gue pacaran sama lu, gue bakal tetap beli ini. Mau lu beliin, mau lu nggak beliin, ya emang standar gue ini, ngerti nggak sih? Jadi jangan, kalau emang lu sanggup, intinya kalau cewek ini sanggup membiayai dirinya seperti itu, ya berarti dia nggak matre karena dia sanggup buat biayain diri dia sendiri, kecuali dia minta ya sama lu pada, ngerti nggak? Tapi gimana kalau ekonomi dia kurang tapi matre? Maksudnya ekonomi dia kurang? Ya kalau dia harus menyesuaikan dong. Ya gak sih? Dia harus menyesuaikan. Tapi ada juga lain hal kalau nggak diminta ya. Misalnya cewek ini nggak minta, terus cowoknya ngebeliin yang mahal misalnya. Itu kan berarti emang cowoknya yang mau memberikan perempuan ini tanpa diminta gitu kan. Beda kalau matre. Misalnya nih, kalian jalan sama cewek, tuk, terus kalian jalan nih. Terus cewek itu kayak biasanya makeupnya tuh yang mahal gitu loh. Misalnya yang murah-murah kayak apa ya? Misalnya Emina, terus apa ya? Emina atau enggak Madame G misal kayak gitu-gitu. Terus jalan sama kalian mintanya Huda Beauty, mintanya Chanel, mintanya Dior, baru, dan dia misalnya dia nggak mampu buat beli sendiri ya, misalnya dia kayak nyuruh lu buat beli, itu baru matre. Itu sih kalau menurut gue. Ibarat dari kecil yang naik Ferrari, wajar pas gede mau naik Ferrari juga. Nah itu, ngerti kan maksudnya? Jadi kalian sebagai perempuan kalau pengen dapet cowok yang ya, kita sebagai perempuan juga nggak boleh terlalu menuntut berlebihan gitu loh guys. Sebenarnya itu standar, kan punya standar nggak apa-apa, tapi kalau menurut gue jangan terlalu menuntut berlebihan kalau lu sendiri nggak sanggup buat ngebiayain diri lu kayak gitu. Bukannya gue ngebelain yang cowok-cowok ya, tapi ini buat diri gue sendiri. Kayak kalau kalian gak mampu beli itu, ya jangan minta itu ke pacar kalian. Lain hal kalau kalian sudah menikah, nah itu beda. Kalau misalnya standarnya yang Dior pas masih single, tapi pas punya cowok dibeliin yang downgrade. Selagi cowok itu masih beliin, ya hargain. Ngerti gak sih? Malah ada loh cowok yang kayak gak ngebeliin sama sekali. Jadi kayak selagi cowok kalian masih ngebeliin, ya hargain. Nobody call you. Jadi kalau misalnya kalian lihat di TikTok nih ya, kalau kalian lihat di TikTok ada cowok yang kayak nge-TF ceweknya puluhan juta, misalnya kayak 50 juta tiba-tiba di TF ceweknya. Kalian sebagai cewek boleh berharap punya pasangan kayak gitu, tapi jangan memaksakan untuk cowok kalian jadi seperti itu juga, ngerti gak sih? Lebih ke bersyukur saja. Selagi cowok kalian gak selingkuh, selagi cowok kalian sayang sama kalian, selagi cowok kalian mau mengusahakan apapun itu untuk kalian, bersyukur aja. Kalau ngikutin orang-orang di TikTok yang imut-imut, yang cowoknya royal tuh gak ada habisnya.
realita aja, iya, karena nggak semua cowok kayak gitu. banyak 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 cowok yang apa namanya, banyak cowok yang apa ya, banyak cowok yang kayak kelihatannya royal banget tapi ternyata dia nggak sesayang itu sama ceweknya. Kan kalian nggak tahu kan orang yang ngeposting kebahagiaan itu aslinya sebahagia itu atau enggak. Jadi kalian jangan lihat sebelah mata. Oke sih, misalnya dilihat nih ini, oh my god lucu banget, misalnya nih kayak gini, ini lucu banget, kita nggak tahu belakangnya kayak gimana guys. Jadi kalian bersyukur ya sama pasangan kalian. Gue aja nih, gue udah belajar dari udah gue kalau punya pasangan gue nggak mau terlalu umbar kebahagiaan gue ataupun kesedihan gue. Kayak aku mulai kayak nggak mau gitu loh guys, terlalu aku nggak mau terlalu tadi ngomong apa sih, kok mangmeng jadi lupa. Aku baca notif anjing lah. Wah, tadi sampai mana aku ngomong? Lagi anak ngomong baca notif, aku tuh emang gak bisa ke distract, cok. Pandangan lu gimana naik kalau cewek pentingin ego daripada mempertahankan hubungan? Jujur gue sebagai perempuan ego gue tinggi tahu. Jujur aja, gue sebagai perempuan ego gue tinggi. Tapi cowok gue tuh cowok gue maksudnya udah jangan bahas cowok dulu, jangan bahas cowok. Gue gak punya cowok, jadi jangan bahas cowok, oke? JJJ. Males dah. Nggak gamon, wallahi nggak gamon, jangan kayak gitu sumpah. Tadi gitulah pokoknya guys. Apalagi hubungan yang gak direstui ortu gimana nih, Pak? Udah yang jadi hubungan 3 tahun. Aku pun pernah merasakan hal itu, bertahun-tahun pacaran tapi gak direstuin. Ya udah, kalian jalanin aja, kan yang jalanin kalian bukan orang tua kalian. I love with you. Sometimes I love you. Sometimes you make me blue. Lo bukannya bondol, enggak? Iya tadinya bondol, sekarang udah enggak. Tadi gue jadi pakar anjir. Gue bingung lagi kalau ada orang yang punya energi buat selingkuh. Tapi jangan salah, gue sebagai orang, gue tidak membenarkan yang namanya perselingkuhan. Perselingkuhan itu emang udah fatal. Tapi beberapa orang tuh pasti punya alasan gitu loh guys, ngerti gak sih? Entah alasannya apa, pasti dia punya alasan dengan dia melakukan itu. Lain hal kalau nafsu ya, kalau dia melakukan itu karena nafsu, ya berarti emang udah. Tapi kalau misalnya dia kayak selingkuh karena pacarnya nggak menghargai dia, benar-benar tidak menghargai dia, ya itu lebih baik putus aja sih. Nah, cara deket dengan cewek itu gimana? Aduh, jangan nanya cara deket sama cewek deh. Kalau diri lo aja masih bingung. Jangan deket sama cewek kalau diri lo aja tuh masih bingung gimana cara deketin cewek. Gue paling benci cowok bingung anjir. Jangan bingung anjir. Sering-sering baca buku gitu cara deketin cewek. Apa lagi? Pertanyaan apa lagi? Dan kalian sebagai perempuan jangan, ada cewek nggak di sini? Ada cewek apa kebanyakan cowok ya? Tapi kalian sebagai cowok juga nih ya, kalian sebagai cowok jangan terlalu melarang pasangan kalian. Mengingatkan boleh, melarang jangan. Karena kalian nggak punya hak. Kalian siapa di ngatur? Atau cuma ngatur-ngatur doang?
lebih baik nggak usah. Kalau kalian masih ngatur-ngatur, nggak ada hak anjir. Ngapain lu ngatur-ngatur anak orang? Kalau udah nikah, iya kalau udah nikah nggak apa-apa, dia mau lu atur sampai gimana pun, sampai jungkir balik juga mau lu atur. Kamu pakai kerudung ya, kamu gini ya, tapi jangan terlalu keras juga. Cuma maksudnya kalau misalnya mau nikah sama orang, ya itu kan ada konsekuensi kan. Emang harus nurut gitu kalau udah nikah mah. Ada kalau nggak nurut dosa anjir sama suami anjay. Tapi itu bener tau. Kalau pas date bilang terserah mulu, gimana? Nih cowok-cowok nih kalau cewek ngomong terserah, kalian langsung bikinin rundown yang panjang. Jadi biar cewek itu tuh nggak terserah, kalian kasih rundown yang panjang A dan B, suruh pilih mau yang mana, A atau B gitu. Atau nggak usah nanya, langsung aja jalan, ajak kemana gitu. Cewek pasti seneng kok. Kalau gue A atau B terserah. Aku juga terserah ya. Aku pernah diajak ngedate sama cowok. Dia tanya mau ke sini atau ke sini. Gue jawab maunya surprise aja. Terserah kamu. Terserah kamu. Tapi ya cewek itu kalau ngomong terserah berarti dia tuh ngertiin budget cowoknya tahu. Asal kalian ngertiin aja ya. Kita cewek tuh kalau jawab terserah berarti kita mau tahu lu sanggupnya sampai mana gitu loh. Shit, kita tuh nggak mau maksa nih. Misalnya kalian mampunya ke warteg, ya kalau kalian mampunya ke warteg terus kita ngajakin ke ini makan cantik gitu misalnya, gimana? Kan kita nggak tahu. Shit, baru tahu gue. Makanya kalian jangan kesel kalau cewek ngomong terserah. Dia tuh ngomong terserah buat ngeinin budget lu tuh seberapa buat pacaran. Lain hal ya. Tapi kalau misalnya udah pacaran lama masih ngomong terserah sih, mungkin ceweknya nggak enakan ya. Tapi kalau gue nanya, emang duit kamu berapa? Tapi cowok kadang suka kesenggol tahu egonya kalau ditanya kayak gitu. Iya nggak sih? Tapi kan kita mau tahu ya, jadi kita nggak boros, ngerti nggak sih? Nanya kamu lagi ada duit nggak? Kalau misalnya ngajak gue nih ya, gue kalau punya cowok nih, gue nanya kamu lagi ada uang nggak? Aku mau kesini. Kalau nggak ada ya udah. Misalnya gue pengen banget, ya pakai duit gue dulu, nggak apa-apa. Walaupun emang kadang beberapa cowok nggak mau, gengsi. Kesel banget ya gue. Padahal kan kita mau tanya doang tahu, kayak kalian mampunya seberapa. Jadi kita mengerti gitu loh, ngerti nggak sih? Ntar dibilang mau kondo lagi. Mau kondo tuh kalau lu nggak bisa nggak ngebayarin sama sekali anjir. Kalau mau kenalan di tempat umum nanti ceweknya riset atau ilfil nggak? Ya enggak lah. Kenapa ilfil anjir? Emang lu kenalan pakai baju stylean wibu baru ilfil kayaknya. Kalau lu kenalannya bersih, mandi, kecuali lu pakai masker, terus lu pakai kemeja kotak-kotak, terus rambut lu dikelimis diginiin. Iya, ilfil kayaknya. Emang gak aneh-aneh, iya, jangan aneh-aneh. Jangan catcalling. Gue tuh ilfil banget ya sama cowok mau seganteng apapun kalau catcalling, anjir kata gue. Berarti dia sama cewek lain juga kayak gitu. Sama perempuan, kalian kalau mau lihat sifat asli cowok kalian itu gimana, aku tahu caranya guys. Ini secret but I don't keep it. Ini secret tapi aku nggak bakal nge-keep ini. Karena ini penting ya untuk perempuan. Kalau kalian pengen tahu sifat asli cowok kalian itu gimana, kalian harus melihat
I think dari komunikasi sih Nay, daripada terserah doang. Ya itu udah pasti harus. Tadi aku mau ngomong apa guys? Aku lupa. Aku tadi mau ngomong penting. Tadi aku ngomong penting di distract. Aku mau ngomong tadi ke distract. Oh, cara tahu sifat cowok kalian. Iya benar. Cara tahu sifat cowok kalian itu adalah dengan kalian lihat dia ke kalian itu sebelumnya gimana dan kalian tanya track record dia sebelum sama kalian tuh gimana. Karena emang sih ada chance orang itu bisa berubah. Tapi kalau misalnya track recordnya itu udah parah, misalnya nih dia pernah selingkuh atau apa, selingkuh tuh penyakit guys. Jadi kalau misalnya kalian sama orang yang udah pernah selingkuh, kalian siap-siap aja diselingkuhin lagi. Ngerti nggak? Mau dia bakal bilang aku bakal berubah sama kamu, aku bakal berubah sama kamu. We never know. Cowok itu kadang nggak ngomong kalau dia lagi muak sama kita atau gimana, dan dia bisa aja melakukan hal itu. Ngerti kan? Jadi kayak kalau misalnya cowok nggak punya sifat asli, cowok nggak punya kayak gitulah pokoknya. Kalau cewek cewek itu kan beragam ya. Cowok juga beragam sih, tapi cewek itu susah ditebak, ngerti gak sih? Jangan ke distract dong, makanya kalian komennya jangan ganti topik mulu. Udah tau aku gampang ke distract. Kak, aku pernah nerima orang yang selingkuh sampai 3 kali. Emang bener dia gak akan pernah berubah kan? I know. Iya, emang iya. Kalau cewek itu rata-rata nggak tahu sih. Kalau cewek nggak ketebak, karena cewek itu banyak banget jenisnya. Ego ketemu gengsi, pergi aja lu berdua. Ego ketemu gengsi, udah sono pergi. Segala ego ketemu gengsi ditanyain. Nggak semua, emang nggak semua. Karena aku bilang cowok juga nggak semua, tapi kan tadi aku bilang cowok juga beragam. Tapi maksudnya ini kan by pengalaman, ngerti nggak sih? By pengalaman gue yang gue rasakan gitu loh. Jadi kalau kalian ada janggal nih, misalnya sebelumnya cowok kalian suka nontonin cewek-cewek TikTok, ya sama kalian dia pasti akan tetap kayak gitu. Tuh cowok-cowok tuh nggak terima kalau misalnya gue ngomongin fakta, ya udahlah. Secara nggak langsung, iya. Cowok kalau ngeliat kalian dari fisik, cowok tuh nggak tau lah, tuh banyak yang kena egonya anjir, tapi itu benar, real. Tapi nggak semua, ya mungkin kamu nggak kayak gitu. Lu kontrak ke cowok mulu, enggak. Tadi gue ada kontrak ke cewek, enak aja. Sekarang giliran cewek. Ya udah kan, gue tuh kalau menyentuhkan cewek, gue menyentuhkan diri gue sendiri karena gue cewek. Masa nonton aja nggak boleh? Nonton nggak apa-apa. Nonton nggak boleh? Ya nggak apa-apa. Kan tergantung pasangan kalian siapa. Aku guys nih, aku kasih tau ya. Aku kan cewek nih. Aku kalau punya pacar, aku posesif parah. Jujur aja, aku posesif. Aku nggak mau cowok aku nontonin cewek lain. Walaupun aku juga nggak pernah nontonin cowok lain, ngerti nggak sih? Aku nggak pernah nontonin cowok lain, jadi aku tuh nggak mau cowok aku nontonin cewek lain. Emang egois, tapi ya udah, ini kan accuse. Dan aku dulu aduh ya Allah, aku tuh cegil guys, asal kalian tahu aku tuh sebenarnya cegil parah. Aku tuh kalau misalnya aku trust sama kalian nih, aku trust sama satu cowok, terus tiba-tiba dia break my heart, anjay. Dia nge-break trust aku gitu sama dia. Aku bakal jadi cegil banget. Barah.
Cegil banget. Aku kalau misalnya nih aku di dalam suatu hubungan, aku diselingkuhin, nah itu aku bakal jadi cegil kalau udah diselingkuhin, padahal tadinya enggak. Padahal tadinya aku nggak cegil, terus gara-gara itu aku jadi cegil banget, banget. Kayak aku bisa nih, stresnya aku ya dulu udah lama banget, tapi udah lama. Aku kan megang akunnya nih, aku megang akunnya. Semua cewek yang pernah lewat di FYP aku blok. Dan itu ketahuan, malu. Malu. Aku udah nggak mau lagi kayak gitu. No, aku udah nggak pernah mau lagi kayak gitu. Dulu aku kayak gitu. Sumpah itu malu banget. Oh my god. Tapi kan karena aku dibikin gak percaya, jadi aku kayak gitu guys. Padahal sebenarnya aku nggak kayak gitu kok. Kalau kalian yang nggak kayak gitu, kalau cowoknya nggak kayak gitu. Terus cowok mutusin lu alasannya apa? Cowok mutusin aku alasannya aku yang mutusin. Aku nggak. Iya. Mantan aku yang pertama itu aku putusin gara-gara beda agama. Mantan aku yang kedua itu aku putusin karena beda agama juga. Mantan aku yang ketiga kepo rahasia. Second hand kamu ya. Hey. Males males. Ya gitulah guys. Udah, kita ganti topik nggak mau membahas ini lagi. Shit. Anjay, nih ada cowok yang komen gini nih. Atur seposesif secegil mungkin lah. Aku kalau dapet kamu I always looking you. Damn. Aku suka cowok obses. Maksudnya nggak yang terlalu obses banget, cuma maksudnya kayak aku suka cowok yang kayak lihat kamu. Jadi kalau udah bareng ya udah aku liatin kamu. Gila banget. Takut.
Are you ready to gloss? Paling lama pacaran berapa minggu? Kok minggu? Putus sama yang keberapa lu nangis? Putus sama pacar yang pertama itu aku nangisnya nggak parah. Malah kayak aku nangisnya kayak ya udah nangis aja karena ditinggal udah. Yang kedua aku nggak nangis. Cowok yang kedua aku nggak nangis. Cowok yang ketiga aku nangis banget. Nangis banget, gede banget ya anjir. Nangis banget. Nah udah cukup. Sama yang beda agama aku setahun. Because kamu deserve what you got. Wajar, cantik banget kamu. Kalau jadi cowokmu atur seposesif mungkin. Gila banget anjir. Tut. Berat gak sih sama beda agama? Tapi guys, masa sih aku gak pernah. Kalian gak boleh. Kalian tuh kenapa sih ngomongnya kayak gitu? Orang punya nama. Jangan ngeledekin, orang tuh punya nama. Anjir. Terus sama pacar aku yang keempat, aku gak nangis. Keempat, siapa tuh keempat? Nah, masuk tongkrongan mana di aku tinggal ada lagi. Aku belum masuk. 4 itu adalah calon dan aku tidak akan nangis. Malik bikin lu nangis? Enggak, Malik gak bikin gua nangis. Gua nangis itu karena kesepian aja sih. Makanya kadang gue live tuh karena apa guys? Bukan karena apa-apa, karena gue kesepian. Gila banget sih Dial ini. Kamu jangan gitu dong Dial. Si Will, ini Will siapa ya Allah, kocak banget. Karena gue lagi sibuk gak bisa VC, jadi kamu live dulu aja ya, sorry agak. Cerita yang tuh ditusuk belakang boleh, itu cerita yang jangan, karena itu cerita yang apa ya, cerita yang tidak seharusnya aku ceritakan karena itu adalah kejelekan temanku. Jadi lebih baik ya sudah, kita keep saja kejelekan dia, jangan kita umbar kemana-mana. Masih temenan gak? Ya namanya kita kalau ditusuk sama orang, kalau kita temenan namanya sakit. Kalau masih temenan, kalian udah ditusuk sama orang, ya namanya sakit anjir. Kalau masih temenan tuh. Mana ya lip ini aku tadi? Kalian emang gak tahu aku di BL ya? Kok kalian nggak tahu sih aku di behel? Kan aku udah bilang, aku udah pasang TikTok juga aku di behel. Tapi alhamdulillah aku nggak sariawan tuh guys, jangan sampai deh. Ini day 3 dan aku tidak, alhamdulillah tidak sariawan. Apa hubungannya? Karena kan dia besi ya, itu bikin apa sih namanya? Bikin sariawan.
Kalau pakai behel tuh jadi kering mulutnya, tau gak sih? Ripa masukin keranjang kuning dong. Aku masukin, tapi yang di akun Naila Astrid, coba cek deh. Itu hair clip yang aku pakai ada di akun Naila Astrid. Kamu kalau mau check out di situ ya sayang. Akun situ tuh nggak bisa live dari lama, jadi kayak ya udahlah. Kamu udah nonton film Obsession belum? Belum, takut. Guys, tapi menurut kalian aku cabut yang atasnya nggak ya? Aku pengen lepas yang atasnya aja, jadi pakai yang bawahnya doang. Soalnya aku takut ini aku jadi gede, takut bibir atas aku jadi gede, aku nggak suka. Cabut atas aja, bawah lah. Jangan dulu, masih baru. Emang masih baru sih, tapi kayak aku jadi jelek gitu loh kalau senyum. Kayak maksa. Itu kalau senyum kayak nyangkut gitu lah ya. Nih. Why? Like to magic and the baby tell me why. Sengilu itu ngilu. Kalau ditanya sengilu itu, ya sengilu itu. Awal-awal. Ayo bisa kecilin, apa nih? Kalau iya bisa kecilin size bibir, gue juga mau pasang behel. Gedein. Kalau pakai behel tuh bibir jadi gede. Makanya aku pengen lepas yang atas. Bisa pakai yang bawah doang bisa. Makanya aku mau lepas atasnya karena jelek kalau senyum nih. Kayak kayak ada kerangkengnya. Kalau senyum. Coba. Aneh. Ada pagar ke kerangkeng sih. Pagar. Aku tanya adik aku kan, adik aku tuh manusia paling jujur di muka bumi ini. Dia bilang, tapi kakak apa nih katanya, kalau nggak terlalu parah kenapa nggak pakai retainer? Kalau nggak terlalu parah ngapain? Kalau nggak terlalu parah, karena awalnya aku pengen pakai behel biar gini, kalau senyum ada giniannya, tapi ternyata jelek. Ternyata jelek, aku nggak suka, jadi nggak pede kalau foto. Kalau buat foto fits aku pakai kamera ini. Kadang pakai handphone, kadang pakai ini. HP lama lu yang hilang di motion image gimana? Ya udah kita ikhlaskan saja tuh HP. Kita ya udah bye bye. Hilang sudah tuh HP.
baru beli kan waktu itu, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah diganti yang lebih bagus. Jadi maba FH Trisakti emang tertarik belajar hukum, kan katanya susah. Aku nggak tertarik hukum sebenarnya guys. Kalau bukan karena papa aku nyuruh aku buat ngambil hukum, aku nggak mau. Sumpah tajam banget. Behel tajam banget. Nggak suka. Lihat tuh sampai ngebekas tangan aku. Masalahnya aku tuh nggak bisa pakai Orthowax ini. Aku nggak bisa pakai Orthowax. Gimana nih cara masangnya ya? Astaga, tajam banget. Gimana masangnya? Oke. Sama sebagai mabes, gue ucapkan good night juga. Masih bareng Malik nggak? Udah enggak ya. Sudah tidak, saya single. Jadi jangan tanya. Lepas mah. Good night cantikku, good night. Good night. Udah nih single aja. Enggak, bukan nyangkut. Aku pakai ini Orthowax. Tapi sakit banget ya ntar. Ini ibu aku dulu. Sakit. Pakai orto sakit ya. Perpaduan kedelai hitam dan gula kelapa yang kaya rasa. Semua kreasiku pasti hitam, manis. Nggak suka. Allahu Akbar. Tajam banget. Masalahnya kalau tajam tuh kena pipi dalam. And it was so sakit banget. Astagfirullah, sakit banget. Besok kampus gue jumping nih motor tantrum. Kalian jangan tantrum lah. Aden ini aku selalu salvok, jadi selalu ada di live aku dah. Aku nggak pakai gelang-gelangan. Aku pakai gelang, ada nih gelang banyak sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin aku pakai gelang kayak gini nih tidur. Masa aku tidur pakai kayak gini? Nggak bagus nggak sih? Nggak sih? Nah, aku juga ada gelang kayak gini. Awas pakainya. Ada gelang kayak gini. Ada gelang kayak gini juga. Gigi aku mau ngilu tiba-tiba ya. Sabar.
Gue ngilu. Aku mau boba. Orang hopeless romantic gitu. Ngerti gak sih orang hopeless romantic? Memalukan. Malu kenapa, kayak hopeless banget, kayak gak punya pasangan. Kayak apa sih? Bye bye. Bye bye. Gelap style.